Halo guys, selamat kembali di Rapot Rupiah. Kita bakal bahas tentang AI. Masa kalah cerdas sih? Ada mesin yang bisa prediksi masa depan. Nah, kalian bayangin aja deh, kalau kita sambil ngeliat ilustrasi ini ya, ada mesin di mana punya kemampuan gaib, jadi bisa dibilang kayak dia bisa lihat masa depan, entah itu tentang perang, cuaca, presiden. Kecerdasannya itu lebih tinggi daripada makhluk hidup apapun. Dan kekuatannya luar biasa, kadang sampai dikira ramalan dari jin ajaib. Nah, mesin apakah itu? Kenapa masih diremehkan daripada AI yang diagung-agungkan? Nah, apakah ini bisa jadi mesin kebenaran yang merevolusi dunia kita di tengah gemparan teknologi artificial intelligence? Nah, kita cari tahu yuk tentang narasi baru ini yang menurut saya sih revolusioner karena peluangnya juga bagus banget nih. Bisa jadi opportunity hidden gem yang ada di pasar kripto. Oke, let's go. Jadi mesin yang kita bahas hari ini adalah pasar. Artinya gimana, Bing? Pasar itu adalah perpaduan setiap tindakan manusia kan. Jadi pasar menilai kelahiran, kematian manusia, apa yang manusia tuh makan, seberapa sering manusia itu ke toilet. Jadi setiap hari 8,2 miliar populasi dunia itu orang di seluruh dunia bangun, mereka menghidupi pasar. Ada yang beli popok, ada yang menemukan vaksin, ada yang beli jual aset kripto. Jadi kita semua memberi makan si pasar ini. Dan pasar itu menelan realita dunia, menganalisis, terus merefleksikan dunia itu sekarang keadaan lagi kayak apa. Nah, bayangkan ada pasar seperti suatu bentuk kecerdasan gitu, sama seperti kalau kita membayangkan AI. Memang ada perbedaannya, tapi banyak banget kemiripannya juga antara pasar dan AI. Keduanya itu sama-sama dilatih sama data manusia, dan keduanya meringkas pengetahuan dalam jumlah yang besar, dan keduanya juga mencerminkan sikon dunia kita seperti apa. Cuman dengan kemiripan semua ini, manusia tuh memandangnya berbeda. Kalau AI dipandangnya kita punya ekspektasi yang sci-fi, science fiction yang kayak di film-film. Banyak yang ngomong sampai mulutnya tuh pada berbusa, ngomong katanya AI bakal merebut pekerjaan manusia dan katanya bakal membawa utopia. Tapi kalau ngomongin pasar, nggak ada yang bener-bener sampai ekspektasi liar gitu. Imajinasi mereka nggak sebesar itu dan ekspektasinya nggak banyak. Jadi kalau ngomongin soal pasar, yang dibayangkan ya cuman ada harga aset. Dan kita itu nggak berpikir kalau pasar itu akan menggantikan pekerjaan kita, sama seperti kita membayangkan AI. Padahal teknologi AI hanya berusia beberapa tahun, tapi udah diadopsi dan diterapkan secara meluas daripada pasar yang sebenarnya udah eksis selama ribuan tahun. AI itu populer karena bisa jawab semua pertanyaan di internet. Tapi di hubungan kita dengan pasar itu jauh lebih primitif. Kita cenderung berpikir kalau pasar tuh cuman kayak mesin yes or no aja. Opini kita bergantung sama harganya naik atau turun. Ini ada tweet lucu dari Vibu yang bikin trip di Solana. Jadi ya aturannya kalau misalkan tokennya harganya naik dianggap teknologinya bagus, revolusioner, bener-bener bisa pokoknya diagung-agungkan dan di banyak selebrasinya sampai didanai venture capital masif sekali. Tapi kalau harga tokennya jatuh ya dianggapnya udah mati, orangnya terus harus pergi ke penjara, pokoknya dibully, sama sekali berbeda perlakuannya. Jadi alasannya mungkin karena dulu itu kita kekurangan alat untuk bisa memanfaatkan pasar dengan lebih umum. Sekarang udah ada tuh alat yang namanya pasar prediksi dan futarki. Nah, ini dua alat baru yang memanfaatkan kecerdasan pasar. Yang pertama dulu, pasar prediksi. Nah, kalau kita ngomongin soal ChatGPT, itu kan mengungkap kekuatan AI sebagai mesin jawaban. Nah, sedangkan Polymarket itu mengungkap kekuatan pasar prediksi sebagai mesin yang punya kebenaran. Dalam artian, ChatGPT itu meringkas internet. Kalau Polymarket itu meringkas pasar. Nah, perbedaannya siapa yang ada di balik layar. Kalau AI kan dibentuk sama hardware, sama silicon chip, dan itu bukan darah daging manusia. Kalau kita percaya sama OpenAI, ya harus percaya mereka tuh memikirkan kebaikan kita semua. Tapi kalau pasar dibentuknya sama manusia, pasar itu ya kita. Pasar merefleksikan konsensus di antara semua manusia yang ada di seluruh dunia. Itulah kenapa pasar prediksi kayak Polymarket ini meledak popularitasnya. Karena orang-orang percaya pasar Polymarket itu lebih superior daripada sumber informasi lain. Dan karena manusia tidak sempurna ya pasti pasar juga ada ketidaksempurnaannya. Cuman ya kalian paham,
Setelah belasan tahun ya Vitalik tuh bahas pasar prediksi, akhirnya Polymarket tuh sukses diperhatikan secara global karena adanya Pilpres AS 2024. Bahkan dengan prediksi yang akurat banget jauh sebelum kemenangan Donald Trump itu menjadi presiden terpilih, si Shane Copeland ini ya, itu pendirinya Polymarket, itu sampai digerebek sama FBI. Gara-gara ya rumahnya ya yang di Soho di New York City, gara-gara dipikir dia cenayang yang bisa prediksi masa depan dan memanipulasi hasil pemilu tersebut. Jadi ini kalau misalkan kalian pengen nonton lebih lanjut, udah banyak sih kontennya di YouTube yang bahas juga sampai berita-berita mainstream tentang FBI yang menggerebek rumahnya Shane Copeland, si pendiri Polymarket. Nah kalau itu pasar prediksi, apa bedanya pasar prediksi sama Futarki? Kalau Polymarket pasar prediksi, di Futarki itu ada nama MetaDAO. Ini sebenarnya nama yang sudah pernah kita bahas di video dan konten sebelumnya. Nanti kita bakal tunjukin gimana. Tapi intinya kalau pasar prediksi kayak Polymarket itu kita bertaruh apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau kayak MetaDAO, Futarki itu pasar keputusan. Jadi kita bertaruh apa yang seharusnya terjadi di masa depan. Jadi bukan tebak-tebakan doang. Pasar prediksi itu kan sifatnya pasif ya. Kita ya udah duduk di sofa, nonton pertandingan olahraga, taruhan tim siapa yang bakal menang. Tapi kalian cuma punya taruhan uang doang, nggak bisa mengendalikan hasilnya. Kalau di pasar keputusan atau Futarki, itu sifatnya kita aktif. Jadi dengan kita berspekulasi, kita sebenarnya memengaruhi nanti hasilnya itu apa. Dan jantungnya MetaDAO itu ya konsep Futarki yang intinya adalah pasar prediksi dipakai untuk ngambil keputusan. Jadi kalau misalkan kalian lihat di dashboard member RRR, ini udah kita bahas dari 4 bulan yang lalu tentang 2 eksperimen yang bullish di Solana. Yang pertama yang kita bahas itu ya si MetaDAO dengan tokennya Meta. Dan kalau misalkan kalian lihat di YouTube, itu tinggal kata kuncinya 2 eksperimen aja. Ini ada 2 video ya, hidden gem kita tulis di sini karena 2 eksperimen bullish Solana yang dibahas itu salah satunya adalah MetaDAO. Nah kemudian nggak lama saya upload lagi sih yang baru tentang konten betapa narasi Futarki ini yang dipimpin sama MetaDAO itu revolusioner banget. Nah nanti kita bakal lihat secara lebih lanjut tesis-tesisnya kenapa itu bullish. Intinya Futarki ini bukan ide baru karena diciptakan sama ekonom terkenal yang namanya Robin Hanson itu udah dari tahun 2000. Dan Vitalik Buterin itu udah pernah nulis tentang ini di tahun 2014. Cuman MetaDAO itu adalah upaya pertama untuk membawa Futarki ke dunia blockchain. Dan Futarki ini bukan alat tata kelola yang rumit atau ada Ponzi-nya atau segala macam yang kompleks. Ini alat baru untuk koordinasi manusia yang sebenarnya sederhana. Jadi basisnya itu cuman kita mempercayai pasar punya informasi yang superior. Dan di Futarki, pasar itu ngambil keputusan, bukan cuman wewenang dari pejabat tinggi atau pemungut suara yang tinggi yang punya jabatan-jabatan. Di artikel sebelumnya di konten member tadi yang saya tunjukin itu ada contoh, sama kayak yang di video YouTube tentang 2 eksperimen. Contoh cara kerja Futarki itu kayak gimana. Nah sekarang kita bandingin dari 3 cara antara kita pakai pasar prediksi, Futarki, atau yang tradisional banget caranya kayak voting token. Nah persis kayak namanya, kalau misalkan kita voting token itu ya 1 token 1 suara. Jadi kalau ada 100 token ngevoting iya, 99 token ngevoting tidak, ya yang iya menang. Kalian melanjutkan untuk proses apapun itu yang didukung sama orang. Kalau voting ya tata kelola kripto saat ini tuh banyak masalahnya. Karena orang-orang itu jadi malas, karena mereka jadi nggak partisipasi dalam governance, mereka benar-benar cuman yes or no, dan masalah terbesarnya whale yang punya banyak token jadi besar suaranya, bisa memanipulasi. Jadi itu udah bertahun-tahun ada kekacauan kalau kita ngomongin soal DAO di kripto. Jadi jelas kalau voting token itu bukan cara yang tepat untuk ke masa depan nanti. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin soal MetaDAO ya, sebelum kita masuk perbandingannya pasar prediksi sama Futarki, ini sebenarnya menarik karena sejak kami bahas itu kenaikannya sudah sampai 400% hampir. Dan ini nanti kita bakal bahas di bagian FDV sama market cap sama holdernya dia. Kenapa masih jadi peluang yang luar biasa menarik. Nah sekarang lanjut lagi ke topik tentang pasar prediksi. Kalau misalkan kita ngomongin kayak Polymarket nih ya, itu kan jadi kayak polling semacam Elon Musk minta voting di Twitter. Jadi orang bertaruh apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan, tapi bukan apa yang seharusnya terjadi.
Jadi sinyalnya tuh kadang nggak berkualitas. Jawabannya orang kadang ada yang nge-troll, ada yang bercanda, cuman pengen yes or no aja buat mainan. Jadi nggak ada insentif untuk bener-bener taruhan ke hal yang mereka sebenarnya percayai. Dan mungkin nilainya sama aja kayak polling di Twitter ini, nggak begitu serius untuk ngambil keputusan. Jadi secara umum pasar prediksi bukan opsi yang baik kalau kita pengen cari wisdom of the crowd, ya, pemikiran yang bijaksana. Itulah kenapa Futarki di sini beda. Kalau kita ngomongin Futarki, itu contoh penerapan yang di MetaDAO ada 2 token. Jadi kalau ada sebuah proposal, itu token yang mewakili proposalnya harus disetujui, dilakukan, sama token yang mewakili proposalnya itu ya udah kita skip aja. Alasannya kenapa? Karena kita bertaruh dari 2 token ini mana yang harganya bakal naik lebih tinggi. Itu yang akan dilakukan. Jadi misalnya nih kalau ada proposal yang harusnya dilakukan itu bakal bullish membuat harga tokennya naik, ya orang bakal trading token yang ini, yang passing namanya, biar proposalnya pas. Nah kalau misalkan orang merasa ini proposal jelek bakal bikin harga tokennya nyungsep, orang bakal trading token yang failing. Karena mereka berpikir kalau proposalnya dilakuin, harga token bakal turun. Jadi ada manfaatnya kalau kita menerapkan Futarki, yaitu pasar untuk ngambil keputusan. Dan ini benar-benar melindungi orang dari whale, dari manipulasi pasar. Karena mereka bukan cuma prediksi, tapi mereka melakukan sesuatu. Jadi orang-orang yang pada pegang tokennya sedikit, minoritas, atau receh, itu tahan dari manipulasi whale yang gede-gede. Karena ya sekalipun mereka mau manipulasi, itu cost-nya sangat-sangat luar biasa tinggi banget karena alasan yang tadi. Nah kalau misalkan ada yang pengen bahas lebih lanjut cara kerjanya MetaDAO, cara kerja Futarki, gimana biar bisa bekerja di pasar dengan 2 token, terus apa alasannya mereka nanti bisa rugi, bisa untung, karena kan ada sistem tradingnya juga sama aja kayak trading aset kripto. Kalian bisa lihat di dashboard member RR, itu deep dive banget, ada banyak, ada 3 atau 4 artikel kalau nggak salah, dan itu terlalu deep dive kalau misalkan kita bahas di video hari ini. Nah sekarang kita bahas tentang tesis kenapa bullish MetaDAO dan tokennya si Meta itu ya, yang tadi kita udah bahas dari kenaikan harganya apakah masih punya potensi. Nah ada 7 alasan, dan ini alasan-alasan yang berkaitan dengan potensinya ke masa depan nanti. Jadi ini tentang ide baru, tentang valuasi, tentang perhatian, tentang komunitas, tentang harga, tentang Solana, dan tentang ekosistemnya. Yang pertama, ide baru. Jadi bayangin aja kayak ada ide baru sama ide lama. Kalau misalkan kita ngelihat dari banyaknya proyek kripto, biasanya suka pada kopas, suka pada deploy di sini, deploy di sana. Kebanyakan layer 2 roll ups itu kan infrastruktur tuh kayak meluncurnya valuasinya tinggi banget. Dan mereka itu kayak kebanyakan cuman omong kosong marketing. Nggak ada yang bener-bener ide baru. Dan ide baru yang lebih menarik itu menginspirasi. Karena orang-orang akhirnya merasa, wah keren nih, daripada cuma ngikut-ngikut kopas dari yang sebelumnya udah ada. Kalau misalkan meluncurkan sebuah DEX, gak peduli deh seberapa inovatif marketingnya, ya dibandinginnya sama Uniswap. Jadi valuasi Uniswap ada di mana, itu plafonnya. Gak bisa kita menembus valuasinya yang sana, yang udah dijadiin perbandingan. Cuman kalau kita meluncurin sesuatu hal yang baru, bener-bener baru, nggak ada komparasinya, nggak ada perbandingannya. Jadi nggak ada batasan plafon valuasinya. Jadi potensi kenaikan nilainya itu tidak terbatas. Kalau ide baru, itu membuat imajinasi kita jadi liar. Jadi apapun yang diinginkan investor, biasanya ya tinggal yang ada di bayangan mereka aja. Nah nyambung ngomongin soal valuasi, udah banyak banget ya konten tentang aset kripto yang low float high FDV. Di siklus ini RR aja udah sering bahas maksudnya. Dan aset kripto dengan valuasi yang ketinggian itu sulit untuk bisa menghasilkan kita uang daripada aset-aset kripto dengan valuasi yang lebih rendah. Jadi masalah low float high FDV ini pertama ya kalau misalkan peluncurannya tinggi, potensi kenaikannya jadi sudah price in. Sudah ya kalau enggak gimana caranya miliaran dolar lagi nilai token L2 itu bisa naik tanpa projectnya itu misalkan projectnya nggak diadopsi gitu kan, dead chain mati dan nggak dipakai siapapun. Terus kalau sebagian besar valuasi yang udah tinggi itu masih di lock, masih vesting, artinya bakal ada jadwal yang bakal masuk ke pasar, membanjiri supply, itu akhirnya menekan harga. Kalau kita ngomongin soal token Meta, token Futarki-nya MetaDAO, itu kebalikannya dari low float high FDV. Seluruh supply token udah beredar di pasar, market cap-nya dia ya sama dengan FDV-nya. Jadi Meta kalau misalkan kita ngelihat di chart ini nggak ada jadwal unlock, nggak ada penerbitan token baru
Dan kalian ngelihat aja di sini dari detail-detail market cap FDV dengan holdernya itu sebenarnya ya awal tahun ini FDV Meta tinggi banget sempat itu dibandingin sama market capnya. Cuman gara-gara komunitas yang ngajuin proposal untuk ngeburn, jadi akhirnya dibakar itu 99% token MetaDAO yang ada di Treasury. Jadi akhirnya sekarang FDV sama market capnya sama. Sebelumnya beda. Dan saat penulisan artikel ini, valuasi Meta ada di 80 jutaan dolar, yang mana jaraknya itu bisa berbelas-belas kali lipat ke market cap protokol DeFi yang ada di Solana yang cukup besar. Contohnya kalau misalkan kalian mau bandingin valuasi di sini, itu ada kayak Raydium, ada Drift, ada Parcel, ada Orca, ada Jupiter. Ya kalau Jupiter halu banget karena bener-bener lebih dari ratusan kali lipat itu bisa naik valuasi dari token harga MetaDAO sekarang ke Jupiter. Dan perlu banyak hal yang dilakukan sama MetaDAO sih untuk bisa menjustify valuasi setinggi itu. Apalagi dibandingin sama protokol DeFi yang udah besar di Solana dan diadopsi. Cuman ya ada jalannya untuk bisa menuju ke arah sana. Nah terus alasan bullish yang ketiga itu karena perhatian, attention ekonomi ya kita ngomongin di sini. Karena terlepas dari semua argumen tadi, yang paling penting itu adalah perhatian dibagi sama market cap. Cocok loginya untuk pasar kripto. Karena attention ekonomi itu berperan banget di siklus ini. Lihat aja industri kayak AI dan memes itu memahami kalau retail suka sama hal tertentu, ya di sanalah ada valuasi pasar. Dan tahun lalu beranda Twitter kan didominasi tuh sama debat ada Solana versus Ethereum, tapi harga Solana masih di $20. Artinya ada selisih jarak dari perhatian orang, attention pada debat lawan Ethereum sama valuasi koinnya. Dan orang kalau udah sadar itu, akhirnya masuk duluan entry di $20-nya Solana. Wah itu jadi opportunity yang benar-benar performanya luar biasa gila. Jadi kalau menemukan posisi yang sama kayak waktu Solana di tahun lalu, udah masuk attention tapi valuasi masih rendah, itu peluang gede banget untuk menghasilkan uang. Dan sekarang MetaDAO posisinya kayak gitu menurut kami, karena mendominasi perbincangan di komunitas Solana. Kalau misalkan kalian search ya, Anatoly itu kalau ngomongin Futarki, kalian bener-bener scrolling itu dia sering banget ngomongin Futarki. Daripada proyek-proyek lain di kripto, dia ngomongin Futarki setiap hari. Tapi valuasi Meta masih di bawah 100 juta FDV ya dolar. Dan pemegang tokennya aja belum ada loh 1.500 dompet. Waktu pertama kami bahas masih 1000-an. Jadi cuma nambah 400 holder token doang. Jadi selama perhatian MetaDAO bertumbuh dan semakin meluas adopsinya, teknologi ini menurut saya akan mencerminkan harganya nanti. Harga Meta dinilai dengan valuasi yang lebih tinggi secara signifikan. Terus alasan yang keempat itu adalah komunitas. Karena cult ya, komunitas cult itu sering dipakai istilahnya di komunitas kripto. Walaupun gak semuanya tampak seperti cult, tapi kalau harga asetnya terbang, biasanya orang jadi lebih positif di sana. Tapi ujian sebenarnya kalau waktu harga turun, seberapa kuat komunitas itu? Apakah orang masih perhatian? Apakah komunitasnya masih vibing, masih bagus? Apakah percakapannya masih aktif? Apakah yang megang aset itu masih setia dan beranggapan bullish? Jadi dengan MetaDAO itu ada beberapa tanda kalau mereka lagi bikin komunitas yang bener-bener kayak cult. Karena sebenarnya pertama ya, kalau misalkan kita ngelihat, ini sudah menangkap perhatian kontributor-kontributor inti di Solana. Dan ini mendominasi obrolan forum yang berkualitas. Seperti DAO banyak banget di Solana yang bahas soal Futarki. Ada banyak sekarang yang lagi pengen adopsi Futarki. Contohnya kayak Drift, Jito, dan banyak lagi di Solana. Dan profil-profil orang itu yang mengikuti MetaDAO kadang ngikutin foto profil si pendirinya. Namanya Prophet, pendirinya MetaDAO. Dia anonim. Dan ini topengnya. Jadi untuk menandakan mereka percaya sama proyek ini, banyak yang akhirnya mengikuti konsep foto profil dengan topeng seperti itu. Contohnya developer relationship-nya Monad aja itu juga pakai sempat waktu dia ikut ke Solana Breakpoint 2024 kemarin. Jadi fiturnya itu adalah apakah orang itu benar-benar mendasarkan kepribadian mereka dengan sebuah project. Dan itu yang biasanya pertanda ada sebuah cult di komunitas. Jadi gampang kalau merasa bullish waktu harga aset tinggi. Tapi kalau waktu proyeknya tertekan dan setiap hari selalu ada alasan mereka merasa bullish, disitulah komunitas itu kuat. Dan ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya terjawab dari cara komunitasnya MetaDAO ini dibentuk.
Contoh aja ada banyak akun-akun kayak Futargami nih yang bener-bener bahas tentang Futarki, satu kepribadian, satu akunnya full tentang Futarki. Nah, kita lanjut ke yang 5 ya, tentang harga. Tadi kan kita sempat bahas tentang performa harga. Ada istilahnya number go up. Itu yang penting harganya naik artinya. Dan kecerdasan Futarki itu ya intinya ada di sana. Karena implementasi governance-nya dia, apapun yang dilakukan dengan sebuah proposal baru, dilakukan, disepakati atau tidak, passing atau failing, itu outputnya sama. Harga token harus lebih bernilai. Jadi, karena setiap keputusan yang diambil hanya memandang satu sudut pandang, apakah membuat harga meta itu naik atau turun? Jadi ini menyenangkan semua orang. Karena istilahnya jadi teknologi number go up. Fokusnya mereka, keputusan-keputusan yang diambil itu harus menjadi insentif agar orang-orang tahu kalau harga token meta itu bakal lebih naik, lebih bernilai. Jadi mereka bertaruh dengan posisi di setiap proposal itu. Skenario bullish untuk meta itu ya number go up ini jadi sebuah meme beneran. Jadi bahkan kalau tidak pun MetaDAO tetap mengoptimalkan keputusan mereka. Dan kalau ngelihat gerakan harga sejauh ini sih lumayan berfungsi dengan baik ya. Pertama kami bahas itu market cap valuasinya di 18 juta dolar. Sekarang 81 juta dolar. Jadi kayak kebalik, 18 jadi 81. Dan dari banyaknya proposal yang mereka lalui, yaitu dia nilainya tetap terus meningkat. Jadi Futarki prioritasnya satu hal yang semua orang suka, harga. Nah, kemudian yang keenam itu adalah poin tentang Solana. Jadi MetaDAO ini karena dibangun di Solana, dia sebenarnya jadi first mover karena belum ada selain MetaDAO yang bikin itu pertama kali. Nanti di akhir kita bahas ada akhirnya yang menyalin ke Ethereum. Nah, penerapan Futarki on-chain itu dipelopori sama MetaDAO. Jadi ekspektasi saya makin banyak ini hype, makin banyak narasi orang bahas, itu MetaDAO bakal selalu jadi yang pertama. Meskipun nanti bakal ada yang akhirnya copy paste. Dan manfaatnya itu adalah karena di Solana nggak punya banyak token yang menarik. Coba deh kalian bayangin, kalau kayak di Ethereum ya, ada kayak Lido. Atau ada aset-aset lain yang bener-bener jadi aset betanya. Tapi kalau di Solana apa? Ya oke, ada memes. Tapi memesnya ada banyak banget. Memes yang mana? Kalau protokol DeFi mana yang menonjol? Ada Drift, ada Camino, ada yang macam-macam. Dan dengan banyaknya fundamental yang berbeda-beda itu, sebenarnya belum ada satu konsensus tentang token di Solana yang opportunity-nya tuh sangat-sangat low cap. Jadi kemungkinan 10 kali lipatnya itu gampang, apalagi kalau nyari hidden gem lebih dari 10 kali lipat. Jadi ada token-token kayak Jito, saya juga suka dan itu keren. Cuman ada jadwal unlock di akhir tahun ini di Desember. Jadi saya pun mantau nanti posisinya itu kayak gimana kalau misalkan udah unlock. Kalau cari proyek yang hanya ada di Solana, only possible on Solana, narasinya bagus, performanya mengikuti dengan harga Sol, mungkin token meta dari MetaDAO ini bisa jadi beta yang saya sukain. Nah, alasan yang terakhir ya ekosistemnya Solana itu benar-benar sangat-sangat solid ya. Jadi semua anggota komunitas itu berbagi satu misi yang sama dan komunitas Solana itu lebih menyatu daripada Ethereum sejauh ini saya lihat. MetaDAO itu bakal diuntungkan dari sini. Karena dengan berada di MetaDAO, kalian lihat aja deh nama-nama investornya ya. Investor seed round-nya MetaDAO, selain Paradigm, itu ada banyak banget profil kaliber tinggi. Kalangan-kalangan atas yang punya pengaruh influence di Solana. Dan dia menunjukkan kalau komunitas Sol itu setuju dengan misi MetaDAO. Nah, sekarang sudah cukup kita bahas tentang Futarki di MetaDAO. Kita akan tutup dengan persaingannya yang ada di Ethereum. Jadi sukses itu pasti melahirkan kompetisi. Dan ini berlaku di Web2, apalagi di kripto. Industri yang gampang orangnya itu gonta-ganti aplikasi karena cari insentif ke sana sini. Dan biayanya untuk mengadopsi aplikasi-aplikasi baru tuh murah. Jadi di siklus lalu kalau kita ngelihat ada kayak Uniswap, itu kan ada persaingan kompetisi dari Sushi, dari banyak banget DEX lain yang berusaha untuk vampire attack. Jadi Uniswap itu bener-bener bersaing ketat banget untuk mempertahankan takhta dia sebagai DEX yang paling populer. Tapi first mover yang kayak Compound dan OpenSea itu kurang beruntung sebagai first mover. Dia yang pertama muncul tapi bukan jadi yang paling populer. Beda nasibnya kayak Uniswap. Tapi waktu MetaDAO meluncurkan Futarki di Solana, itu satu-satunya dia first mover. Apakah dia bakal tetap jadi yang paling populer dan paling sukses? Who knows? Tapi pernah ada nih
banyak banget blog yang dibahas tentang Futarki di Ethereum, dari mulai Anatoly terus Vitalik itu semua pada bahas juga. Cuman ya dari dulu bener-bener teori kalau di Ethereum ya, kayak belum ada kode yang menerapkan itu. Dan peluncuran MetaDAO di awal tahun 2024 itu yang bener-bener paling pertama kali ngelakuin dan first moving. Akhirnya market capnya dia hampir $1 juta. MetaDAO sekarang jadi tampak menggiurkan untuk di Vampire Attack sama kayak dulu Uniswap. Jadi ekspansi multi chain-nya mulai muncul. Itulah yang terjadi minggu lalu. Minggu lalu setelah bahasan dari artikelnya Vitalik sama Robin Hanson, pendiri konsepnya Futarki tadi yang kita bahas, itu muncullah Futarki nama platformnya. Dan dengan peluncuran Futarki ini katanya berusaha untuk menjadi platform tata kelola Futarki pertama di Ethereum. Jadi yang di Solana udah di first movingnya dari MetaDAO, sekarang di Ethereum ada dengan Futarki namanya. Dan proyek ini timnya kuat karena didukung sama Robin Hanson sendiri, pelopor ide Futarki. Dia udah pernah sebenarnya jadi penasehat dari MetaDAO. Ini ada fotonya waktu dia pakai kaos MetaDAO, tapi kelihatannya dia tergiur sama janji kenaikan harga token yang dia bisa pegang sendiri. Makanya dia memutuskan untuk bergabung dengan sisi gelap perang L1, memerangi Solana dengan Futarki di Ethereum. Dan keterlibatan Robin dengan Futarki ini sebenarnya memicu kontroversi akhirnya di circle-nya MetaDAO. Karena banyak banget Futart yang merasa dikhianati. Jadi yang namanya bisnis ya memang bisnis, bahkan akademisi kayak dia pun harus menghasilkan uang, itu kita paham. Cuman yang lebih penting adalah dampaknya gimana dong kalau sekarang udah ada Futarki di Ethereum dengan Futarki yang ada di MetaDAO. Nah, reaksi awal komunitas itu kenapa kok namanya Futarki? Sama aja kayak Uniswap dipanggil namanya AMM. Kan aneh, membingungkan. Dan itu bener-bener jadi bikin orang tuh pusing. Tapi selain itu ya kita bisa bahas tentang persaingan yang sebenarnya baik untuk MetaDAO. Karena ada alasan yang pertama, kompetisi itu memacu kehebatan. Kalian kalau ngomongin soal apa-apa basket atau pemain olahraga atlet lain ya, kalau kita bahas tentang Michael Jordan, bisa nggak dia jadi profesional yang hebat tanpa Larry Bird? Kalau ngomongin soal LeBron, bisa nggak dia jadi profesional yang hebat tanpa Stephen Curry? Kompetisi itu pasti ada. Dan pemain yang hebat, yang bener-bener hebat itu pasti merangkul persaingan. Dan tim MetaDAO itu kalangan atas. Mereka tuh bener-bener reaksinya jago. Di hadapan pengkhianatan dari Robin Hanson ini, mereka malah semakin bersemangat dengan tekad yang berapi-api. Dan kedua, ini jadi tanda, sinyal kalau ide Futarki itu bernilai. Karena tim proyek di kripto itu pasti cuma meniru ide-ide yang menghasilkan uang. Dan Futarki meniru MetaDAO, itu bentuk keyakinan kalau visinya MetaDAO udah bener. Konsep ide Futarki memang masih baru dan adopsinya masih terbatas. Jadi ya malah bagus kalau ada tim lain yang tertarik dengan Futarki diterapkan sebagai on-chain, yaitu ide yang bernilai. Terus ketiga, jadi makin banyak orang yang berpikir, makin banyak orang yang memperhatikan ini. Dan seperti yang dibahas di threadnya Kevin ya, salah satu researchernya Solana, masih banyak hal-hal baru yang kita temukan, fakta-fakta tentang tata kelola Futarki. Dan semakin banyak orang pinter yang memikirkan solusi, maka semakin terbantunya kita untuk bisa belajar lebih cepat. MetaDAO, Futarki bakal saling belajar dengan akselerasi mereka tentang konsep Futarki ini. Dan partisipasi Robin Hanson jadi lebih formal juga, karena yang tadinya sebagai advisor di MetaDAO itu kan cuman informal. Sekarang dia jadi timnya Futarki. Dan dia pemikir di balik ide Futarki. Jadi ada harapan positif kalau industri kripto ini bisa jadi diterapkan lebih luas. Terus yang keempat, ini membuktikan kalau Solana itu sebenarnya jadi rumah inovasi ya. Karena sepanjang eksistensinya Solana itu suka dikritik kalau dia itu suka nyuri ide-idenya Ethereum. Memang kebanyakan DeFi yang ada di Solana itu cuman copy paste dari yang ada di Ethereum. Karena ya memang Ethereum udah lahir duluan, dan karena builders yang terbaik di kripto tuh masih kebanyakan nganggap Ethereum rumah mereka. Tapi mulai berubah. MetaDAO jadi protokol pertama yang menerapkan Futarki, dan sekarang disalin ke Ethereum. Jadi ini sinyal jelas kalau tim kalangan atas juga memilih Solana daripada Ethereum, dan pasar mulai menyadari kenyataan itu. Terus alasan yang kelima adalah Ethereum berarti kewalahan strategi. Karena pembangun di Solana yang bener-bener bikin di blockchain Solana, ya udah ada cuma satu itu doang. Kalau mau bikin di Ethereum, bisa bikin di Base, bisa di Arbitrum, bisa di Gnosis. Jadi bahkan bukan bener-bener bikin di blockchain L1 Ethereum. Ini yang kita bahas di video tentang Ethereum
kemarin tentang 3.0 ya, masa depannya dia. Jadi waktu Futarki diluncurin memang mereka nyebut namanya Futarki pertama di Ethereum. Tapi waktu ditekan ternyata Futarki itu mereka ngaku bukan dibikin di L1 Ethereum. Masih belum jelas L2 mana tempat mereka diluncurkan, ada spekulasi katanya di Gnosis, tapi itu bikin UX buruk karena membingungkan orang. Kalau tim di Solana kayak MetaDAO, nggak ada menderita masalah-masalah itu. Dan kompetisi akhirnya jadi tiba. Ini bakal membuat MetaDAO bergerak lebih cepat karena jadi merasa lebih agresif karena ditekan sama ada tim lain yang pengen launching juga. Intinya selalu ada kemungkinan kalau Futarki ini bisa bikin produk yang lebih baik dan menyalip MetaDAO, tapi ini seharusnya bukan kejutan ya, karena masih kurang dari 1% populasi dunia itu masuk ke dunia on-chain. Jadi satu-satunya keunggulan kita adalah seberapa cepat kita mengeksekusi bisnis. Dan ekspektasi saya tim MetaDAO bakal gerak lebih cepat, gara-gara perlombaan ini sudah dimulai. Nah, jadi kesimpulannya sekarang kita tutup, yaitu adalah Futarki masih belum terhubung langsung dengan Artificial Intelligence atau AI. Tapi pandangan kita ke masa depan potensinya tuh luar biasa gede. Karena bayangin aja ada protokol kripto yang dijalankan oleh AI dengan proses Futarki di balik layar. Si AI menangani semua kerja operasional, sementara Futarki mengontrol keputusan yang diambil AI. Terdengar gila? Ya memang. Kalau misalkan kalian bayangin 20 tahun lalu, bayangin deh mencet tombol terus tiba-tiba ada mobil menjemput kita. 10 tahun lalu, bayangin ada roket yang meluncur dan bisa mendaratkan dirinya sendiri lagi. 5 tahun lalu, kalian bayangin ada mesin yang bisa menjawab semua pertanyaan di internet. Jadi Futarki itu sekarang terdengarnya tuh kayak gila. Tapi di masa depan memang selalu ada hal-hal ide yang terdengar gila sampai itu benar-benar terjadi. Kalau udah kejadian nyata, baru deh kita sadar itu ternyata bukan ide segila yang kita pikir. Tapi sebelum itu kita harus membawa AI itu on-chain. Tonton ada banyak banget video-video yang udah kita bahas sebelumnya tentang Crypto X AI. Teknologi yang bisa dipadukan ini dan tandanya ke masa depan kayak apa. Bakal ada update juga nanti tentang narasi AI crypto itu dalam waktu dekat. Industri crypto kita itu ada karena percaya sama sistem yang terbuka, sistem yang permissionless. Dan kita percaya uang sama politik negara harus dipisahkan, kita percaya desentralisasi, jadi intinya kita percaya sama pasar bebas. Jadi dua hal yang kita bahas hari ini, pasar prediksi dan Futarki adalah evolusi dari visi tadi itu. Karena pasar akan menyelamatkan dunia. Inilah mesin yang bisa prediksi secara lebih canggih dan lebih cerdas daripada artificial intelligence. Oke guys, sekian dari video hari ini, semoga bermanfaat dan kalian bisa merasakan juga tentang excitementnya dari saya. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa kasih jempol, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video baru dari Republik Rupiah. Sampai jumpa kalian semua di video yang berikutnya guys. Cheers.